Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Dalam program Bible and Coffee ini saya rindu mengajak setiap kita umat Tuhan dimanapun kita berada untuk memulai hari ini bersama dengan firman Tuhan. Karena kita percaya Alkitab jelas katakan carilah kerajaan Allah serta kebenaran yang terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Puji Tuhan. Nah saudara yang belum subscribe channel ini, Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan bisa subscribe channel ini. Dengan demikian Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan juga mendukung pelayanan ini untuk menjadi berkat buat setiap anak-anak Tuhan lainnya. Sehingga pada akhirnya banyak orang dikuatkan, banyak orang boleh melihat kasih karunia dan anugerah Tuhan, banyak orang boleh berbalik kepada jalan-jalan Tuhan. Dan saya mengajak juga setiap umat Tuhan untuk membagikan renungan singkat ini di akun-akun media sosial kita. Sederhana saudara dikasih dalam Tuhan, karena kita merasa melalui renungan singkat setiap pagi yang kita dapati ini kita diberkati, kita dikuatkan, kita dihiburkan dan memiliki pengharapan. Kita juga rindu orang lain menerima hal yang sama. Karena itu bagikan video ini, bagikan renungan ini sehingga banyak orang boleh dikuatkan. Puji Tuhan, mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat hari yang baru. Karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan, kami masih boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Kami berterima kasih karena Tuhanlah yang meneguhkan kami, mampukan kami, menguatkan kami, sehingga kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena kebaikan Tuhan. Karena itu ya Bapa yang baik, sebelum kami memulai segala sesuatunya sepanjang hari ini, Roh Kudus bicara bagi masing-masing kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau bagikan buat setiap kita di dalam Wahyu pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10. Wahyu pasal yang kedua ayat 10 bilang begini, saudara dikasih dalam Tuhan, jangan takut. Amin. Tuhan mau setiap kita jangan takut menghadapi apapun. Tuhan mau setiap kita jangan takut, jangan khawatir menghadapi apapun, termasuk dalam keadaan pandemik hari-hari ini. Kekuatan kita bukan dari apa yang kita lihat, kekuatan kita bukan dari apa yang kita jalani hari-hari ini, tapi kekuatan kita berasal daripada Tuhan. Sehingga akhirnya kita mengingatkan kepada setiap kita, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Wow, jadi saudara dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini dituliskan kepada jemaat di Smyrna. Saudara dikasih dalam Tuhan, berarti yang disampaikan orang yang disampaikan ini adalah anak-anak Tuhan, umat Tuhan, iya kan? Lalu apa maksudnya pendeta? Berarti umat Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan izinkan mengalami apa yang disebut dengan penderitaan. Tapi yang Tuhan mau tatkala kita mengalami penderitaan, firman Tuhan bilang jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Mungkin itu penderitaan badani, engkau difitnah, engkau disakiti, hatimu terluka oleh karena apapun juga yang Tuhan izinkan terjadi. Engkau dihianati, engkau disakiti, engkau ditusuk dari belakang. Saudara dikasih dalam Tuhan, itu penderitaan badani yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Iya kan? Sehingga akhirnya kita harus diingatkan kembali. Oh iya ya, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan saya kalau ada penderitaan yang hari-hari ini saya alami. Mungkin suami saya selingkuh, mungkin istri saya menjadi seorang istri yang tegar tengkuk, kepala batu, seorang istri yang gak mau tunduk terhadap suaminya. Mungkin saya dipercayakan, diizinkan Tuhan untuk memiliki anak-anak yang masih memberontak. Saya diizinkan Tuhan melihat orang tua saya berantem, bertengkar. Itu penderitaan. Sekalipun kita bilang saya sering beribadah pendeta, saya sering berpuasa, saya sering memuji menyembah Tuhan, saya berdoa setiap hari. Lalu apa yang saya alami justru bertolak belakang dari apa yang saya sudah lakukan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan jangan takut dengan apa yang harus engkau derita. Amin. Perhatikan ayat selanjutnya, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari.
Jadi maksudnya apa? Tuhan izinkan pencobaan, Tuhan izinkan kesusahan, tapi ada waktunya. Iya kan, istilahnya kalau makanan itu ada expirednya, saudara. Jadi pencobaan, ujian, masalah pun itu ada masanya. Amin. Ada masanya Tuhan mendidik kita, ada masanya Tuhan menguji kita, ada masanya Tuhan mendewasakan kita melalui kesusahan, penderitaan dalam kehidupan kita. Tenang, itu nggak selamanya, saudara. Itu nggak selamanya. Ada waktunya, ada masanya. Amin. Makanya Alkitab bilang, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Perhatikan yang selanjutnya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, proses tetap ada. Tapi yang Tuhan mau agar kita tetap setia mengiring Tuhan. Pergumulan tetap ada, kesukaran tetap masih ada. Tapi izinkan saya pagi hari ini mengingatkan, Tuhan mau kita setia. Sampai kapan? Sampai akhir. Kenapa? Karena Matius pasalnya yang ke-24 ayat 13 jelas bilang, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, dialah yang akan selamat. Jadi hidup itu bukan soal awal maupun pertengahan, saudara. Hidup itu adalah akhirnya seperti apa. Yang Tuhan mau hari-hari ini kita tetap bertahan sampai akhir. Engkau mungkin diselingkuhi, engkau mungkin dihianati, engkau mungkin disakiti, tapi yang Tuhan mau engkau tetap bertahan sampai akhir. Mungkin ada sebagian istri-istri, suami-suami yang sudah nyerah dan berkata, pendeta saya sudah nyerah. Karena sampai berapa lama saya harus menanggung penderitaan ini, saudaraku. Yang pertama kita belajar bahwa penderitaan ini, masalah ini, pergumulan ini, ada waktunya akan habis. Ada waktunya akan habis. Kenapa? Karena dasarnya jelas. 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Tuhan setia, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Yang kedua, kenapa Tuhan izinkan? Dari penderitaan ini apa yang kita pelajari? Yang pertama, bahwa penderitaan ini ada limitnya, ada masanya, ada kadar luarsanya. Yang kedua, penderitaan ini terkadang membentuk kita, mendewasakan kita untuk menjadi orang-orang yang semakin mengandalkan Tuhan. Dan yang ketiga, penderitaan ini Tuhan bawa kita, Tuhan proses kita untuk memberkati hidup kita. Mungkin sebagian saudara bilang, pendeta, penderitaan bagaimana bisa memberkati hidup kita? Saudara, Yusuf mengalami penderitaan, tapi ujung-ujungnya Tuhan memberkati hidup Yusuf. Ayub mengalami penderitaan, tapi ujung-ujungnya Ayub diberkati 2 kali lipat. Sadrak, Mesak, Abednego mengalami penderitaan, tapi ujung-ujungnya dia dipakai Tuhan untuk menjadi mempermuliakan nama Tuhan, dipercayakan hal-hal yang dahsyat. Daniel mengalami penderitaan. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang tercatat di firman, di Alkitab, mengalami penderitaan, tapi di balik penderitaan itu Tuhan pakai untuk memberkati mereka. Jadi sekarang tinggal kita yang mau bertahan nggak sampai akhir. Karena kita tahu ujung-ujungnya saya akan melihat campur tangan Tuhan kok. Karena di ujung penderitaan saya ngelihat bahwa air mata saya akan digantikan dengan sorak-sorai. Bahwa saya percaya bahwa di ujung penderitaan saya Tuhan sudah menantikan saya dan memberikan saya pengharapan, kekuatan, dan akan memutarbalikan segala sesuatunya, mendatangkan kebaikan buat hidup saya. Jadi pertanyaan sekarang buat setiap kita, maukah kita bertahan sampai akhir? Mungkin sebagian saudara berkata, tapi pendeta saya sudah terlalu lelah, saya sudah terlalu capek. Sebagai hamba Tuhan, saya cuma mau mengingatkan buat setiap kita, Tuhan pasti berikan kita kekuatan, Tuhan pasti berikan kita kemampuan, Tuhan pasti berikan kita kesanggupan. Hanya terkadang kita sudah terlalu lelah, terlalu capek. Kenapa sih kita bisa capek? Kenapa sih kita bisa lelah? Karena kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Kita lupa bahwa yang pertama, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ketika kita melalui masa kesukaran. Yang kedua, kita terkadang lupa bahwa kesukaran ini nggak akan pernah melebihi kekuatan kita. Dan yang ketiga, terkadang kita lupa bahwa kesukaran itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pada akhirnya kita mengerti, apapun yang Tuhan izinkan, tugas saya cuma bertahan sampai akhir, bertahan sampai akhir, bertahan sampai akhir. Bagaimana kita bisa bertahan sampai akhir? Yang pertama, izinkan saya mengingatkan hal ini. Yang pertama, cari komunitas yang bisa menguatkan engkau. Jangan cari pergaulan yang justru menyesatkan engkau, yang pada akhirnya membuat engkau menyerah, membuat engkau lari daripada panggilanmu. Yang kedua, bagaimana engkau bisa bertahan sampai akhir? Ingat
Roh Kudus ada selalu dalam hidupmu. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Dia selalu memberikan kekuatan, dia selalu memberikan pengharapan di tengah-tengah kau mengalami kesusahan, dia menghiburmu. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa bertahan sampai akhir? Ingat bahwa Yesus yang sama yang menyelamatkan kita adalah Yesus juga yang memegang tangan kita. Kalau Yesus memegang tangan kita, maka Alkitab mencatat 1.000 boleh rebah di sisi kananku, 10.000 boleh rebah di sisi kiriku, itu tidak akan menimpa aku. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Bagian kita sekarang, maukah kita bertahan? Karena hanya orang bertahan sampai kepada akhirnya dia akan beroleh keselamatan. Ingat, masalahmu, penderitaanmu tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Itu ada limitnya. Karena itu bertahanlah sampai akhir. Tuhan pasti sudah sediakan jalan keluar buat kehidupan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena hari ini kembali kami diingatkan untuk selalu bertahan sampai akhir. Bukan awal yang menentukan, bukan pertengahan, tapi akhir yang pada akhirnya menentukan kehidupan kami. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang memulai dengan roh dan mengakhirinya di dalam daging. Kami hanya mau menjadi orang-orang yang mengerti bahwa penderitaan yang Tuhan izinkan dalam kami memikul salib tidak akan pernah melebihi kekuatan kami, sebab Tuhan setia. Karena itu pagi hari ini Amba berdoa secara khusus dalam nama Yesus. Buat anak-anak Tuhan yang hari-hari ini mungkin sudah lelah, sudah capek, sudah jenuh mengiring Tuhan karena penderitaan yang terus-menerus menghampiri hidup mereka, Amba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tangan Tuhan yang meneguhkan, tangan Tuhan yang menguatkan, sehingga akhirnya mereka dapat bertahan sampai akhir, bukan karena kekuatan mereka, tapi karena Roh Kudus yang memampukan mereka. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu ada atas masing-masing kami. Tangan Tuhan menopang, tangan Tuhan memagari, tangan Tuhan memelihara kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Bertahanlah sampai akhir, karena di ujung penderitaan selalu ada pelangi. Di ujung air mata selalu ada sorak-sorai. Tuhan Yesus memberkati kita.